Menurut lo aspek terpenting untuk menguasai bahasa Mandarin itu mulai dari mana dulu? Dari listening atau dari writing atau membaca dulu, reading atau speaking? Sebenarnya gue mau bahas ini tuh lebih ke general ya, mau bahasa apapun termasuk bahasa Mandarin. Kalau mau dianggap fasih, itu pasti dinilai secara seimbang ya dari 4 aspek tersebut. Dari listening, reading, writing, speaking, semuanya harus bisa dikuasai secara seimbang. Sebenarnya yang paling bagus ya emang bisa menyeimbangkan semua aspek tersebut. Tapi kalau ditanya yang mana duluan ya, mungkin karena nggak bisa fokus langsung ke 4 aspek ya. Menurut gue kalau misalnya emang harus memilih yang mana yang harus diprioritaskan ya pasti gue pilih speaking or listening. Kalau secara akademis memang kebanyakan sebenarnya dituntut untuk lebih banyak menguasai atau belajar ke reading, listening, sama writing dulu. Dan menurut gue itu adalah pelajaran yang sangat pasif ya dan udah banyak diterapkan dari zaman dulu. Tapi sebenarnya realitanya yang lebih banyak kepake itu adalah listening sama speaking dulu loh. Menurut gue yang penting tuh bisa ngomong dan bisa ngerti apa yang dinyatakan sama lawan bicara. Bukankah tujuan belajar bahasa itu pada akhirnya untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi? Dan kalau kesusahan untuk mengerti apa yang disampaikan oleh lawan bicara atau menyampaikan sesuatu atau menjawab pertanyaan dari lawan bicara dalam suatu bahasa itu bukannya akan jadi suatu masalah. Kalau balik lagi kita ngomongin komunikasi sama interaksi. Komunikasi secara langsung itu butuh aspek listening dan speaking kan. Harus bisa dengar apa yang disampaikan oleh lawan bicara dan bisa kita bisa merespon gitu. Dan itu perlu spontanitas tinggi. Butuh waktu sesingkat mungkin untuk bisa menerima dan merespon dalam suatu interaksi. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung ya, by chat maybe, itu butuh aspek membaca dan menulis. Dan itu masih bisa ada jeda waktunya untuk otak kita memproses. Contoh lain, misalkan di kehidupan nyata kalian sedang berargumentasi pakai bahasa Indonesia, lebih sering miskomnya by chat atau by telepon? Gua rasa sih lebih sering case-nya miskom di chat ya harusnya. Dan baru akhirnya klarifikasi lewat telepon. Jarang ada yang miskom lewat telepon, terus baru klarifikasinya lewat chat. Kalau ada yang begitu ya mungkin kemampuan listening or speakingnya ya sangat rendah. Begitu juga kebalikannya, yang sering miskom by chat, sebenarnya mungkin ya mereka kemampuan baca dan atau menulisnya itu rendah. Tapi balik lagi seiring perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan manusia yang dimana-mana sekarang memprioritaskan efisiensi ya. Tentunya komunikasi itu sering dilakukan secara langsung dan ya pasti lebih diprioritaskan lah dibandingkan komunikasi secara tidak langsung. So, intinya kalau ada pemula yang mau belajar bahasa asing yang baru, gue lebih rekomen untuk fokus pelajari 2 aspek listening dan speaking itu dulu sih. Baru disusul dengan reading dan writing. Sebenarnya ini bukan ke soal pilihan ya, tapi ke prioritas. Ya bukan berarti kalian bisa mengabaikan 2 aspek yang pasif itu. Kayak, oh ya udah gue belajar speaking sama listening aja, nggak usah reading sama writing. Bukan kayak gitu ya, tapi lebih ke fokus yang mana dulu. Kalau emang waktu kalian sangat terbatas ya, bukan berarti kalian tuh bisa milih mau fokus ke yang mana aja, tapi fokus ke yang mana dulu. Prioritasnya ke yang mana dulu. Kalau menurut kalian gimana? Boleh dong share your thought di kolom komentar. Mungkin kalian ada pemikiran yang berbeda, boleh banget kita bertukar wawasan.